Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dika Sari dari kelas manajemen 20A. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Nah, akuntansi pertanggungjawaban muncul sebagai akibat dari adanya pendelegasian wewenang. Nah, pendelegasian wewenang ini adalah pemberian wewenang oleh manajer lebih atas kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otoritas secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut akan dilaksanakan. Menurut Trisnawati, ada 3 alasan mengapa manajer mendelegasikan wewenang. Di antaranya yaitu yang pertama, banyaknya pekerjaan seorang manajer sehingga tidak mungkin dikerjakan oleh manajer tersebut. Yang kedua, mengikut sertakan bawahan serta memberikan kesempatan dalam menunjukkan prestasinya di perusahaan. Yang ketiga yaitu perlunya orang-orang untuk menggantikannya apabila manajer tidak berada dalam perusahaan. Nah, yang selanjutnya, apa sih akuntansi pertanggungjawaban itu? Nah, akuntansi pertanggungjawaban itu didasarkan pada pemikiran bahwa seorang manajer harus dibebani tanggung jawab atas kinerjanya sendiri dan kinerja bawahannya. Konsep akuntansi pertanggungjawaban menjadi pedoman departemen akuntansi untuk mengumpulkan, mengukur, dan melaporkan kinerja sesungguhnya. Kinerja yang diharapkan dan selisih yang timbul dalam setiap pertanggungjawaban. Nah, dapat kita rincikan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Nah, dari definisi tersebut, pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi, beliau menyampaikan bahwa syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban yaitu yang pertama ada struktur organisasi. Nah, dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen. Selain itu harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas pula. Nah, dengan demikian, wewenang pun akan mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab adalah sebaliknya. Yang kedua yaitu ada anggaran. Nah, dalam akuntansi pertanggungjawaban, setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerja. Yang ketiga yaitu penggolongan biaya. Pemisahan biaya ke dalam biaya terkendalikan dan tidak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban karena tidak semua biaya yang terjadi di dalam satu bagian dapat dikendalikan oleh manajer. Maka hanya biaya-biaya terkendalikan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Yang keempat yaitu ada sistem akuntansi biaya. Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi di dalamnya, yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dengan biaya yang tidak terkendalikan. Nah, oleh karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer, maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Yang kelima yaitu sistem pelaporan biaya. Nah, bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap pusat-pusat biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat yang telah diuraikan sebelumnya dalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang baik harus memiliki standar yang telah ditentukan. Dan jika ternyata salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka harus ada perbaikan-perbaikan untuk menyempurnakannya. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Adapun menurut Mulyadi, informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi yang akan datang bermanfaat untuk yang pertama,
informasi akuntansi sebagai dasar penyusunan anggaran. Yang kedua, informasi akuntansi sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, informasi akuntansi sebagai pemotivasi manajer. Dan yang kelima, yang keempat yaitu informasi akuntansi memungkinkan pengelolaan aktivitas. Dan yang kelima yaitu informasi akuntansi memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang menunjang efektivitas penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Nah, sebelum sistem akuntansi pertanggungjawaban disusun, maka harus lebih dahulu dipelajari garis wewenang dan tanggung jawab pembuatan keputusan, sehingga dapat ditentukan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang khusus sesuai dengan struktur organisasi untuk dapat menyajikan laporan-laporan kinerja yang berguna dalam menilai sumbangan manajer tingkat tertentu dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Nah, adapun menurut Supriyono, akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan dengan baik apabila terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, luas wewenang dan tanggung jawab pembuatan keputusan harus ditentukan dengan baik melalui standar organisasi. Yang kedua, manajer pusat pertanggungjawaban harus berperan serta dalam penentuan tujuan yang digunakan untuk mengukur kinerjanya. Yang ketiga, manajer pusat pertanggungjawaban harus berusaha untuk mencapai tujuan yang ditentukan untuknya dan untuk pusat pertanggungjawabannya. Yang keempat yaitu manajer pusat pertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas kegiatan pusat pertanggungjawaban yang dapat dikendalikannya. Yang kelima yaitu hanya biaya, pendapatan, laba, dan investasi yang terkendalikan oleh manajer pusat pertanggungjawaban yang harus dimasukkan ke dalam laporan kinerjanya. Yang selanjutnya, laporan kinerja dan umpan baliknya untuk manajer pusat pertanggungjawaban disajikan tepat waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada fungsi akuntansi pertanggungjawaban. Dari beberapa penjelasan di muka terlihat bahwa sistem akuntansi pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat pencatatan, pelaporan, dan pengawasan atau pengendalian. Adapun penjelasan dari Siagian tahun 2004 sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan. Pusat pertanggungjawaban akan mengumpulkan semua biaya yang terjadi pada pusat pertanggungjawabannya dan melakukan pencatatan terhadap biaya-biaya tersebut. Yang kedua yaitu pelaporan. Setelah kegiatan-kegiatan pada pusat pertanggungjawaban terjadi, pusat pertanggungjawaban akan mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya dengan membuat suatu laporan pertanggungjawaban. Tidak semua biaya menjadi tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban, melainkan hanya biaya-biaya terkendali saja atau controllable cost. Yang ketiga yaitu ada pengawasan. Akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai alat pengawasan biaya karena akuntansi pertanggungjawaban mengumpulkan semua informasi akuntansi dari pusat-pusat pertanggungjawaban mengenai biaya maupun pendapatan, baik yang berupa anggaran maupun hasil produksi atau hasil aktivitas sebenarnya. Dengan akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan perusahaan dapat melakukan pengawasan biaya secara efisien dari performance report masing-masing pusat pertanggungjawaban. Yang selanjutnya ada laporan akuntansi pertanggungjawaban. Nah, menurut Ihsan tahun 2009, tujuan dari mengembangkan laporan pertanggungjawaban adalah untuk yang pertama, mengizinkan manajemen puncak untuk mendelegasikan pertanggungjawaban dan otoritas terhadap kepala departemen sehingga mereka dapat mencapai tujuan operasi departemen. Selanjutnya yaitu ada pelaporan. Nah, setelah kegiatan-kegiatan pada pusat pertanggungjawaban terjadi, pusat pertanggungjawaban akan mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya dengan membuat suatu laporan pertanggungjawaban. Tidak semua biaya menjadi tanggung jawab manajer pusat pertanggungjawaban, melainkan hanya biaya-biaya terkendali saja atau controllable cost. Yang ketiga yaitu ada pengawasan. Akuntansi pertanggungjawaban dapat digunakan sebagai alat pengawasan biaya karena akuntansi pertanggungjawaban mengumpulkan semua informasi akuntansi dari pusat-pusat pertanggungjawaban mengenai biaya maupun pendapatan, baik yang berupa anggaran maupun hasil produksi.
atau hasil aktivitas sebenarnya. Dengan akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan perusahaan dapat melakukan pengawasan biaya secara efisien dari performance report masing-masing pusat pertanggungjawaban. Nah, yang selanjutnya yaitu ada laporan akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Ihsan tahun 2009, tujuan dari mengembangkan laporan pusat pertanggungjawaban adalah untuk yang pertama, mengizinkan manajemen puncak untuk mendelegasikan pertanggungjawaban dan otoritas terhadap kepala departemen sehingga mereka dapat mencapai tujuan operasi departemen. Yang kedua yaitu menyediakan manajemen puncak dengan informasi atau umumnya terhadap dasar akuntansi untuk mengukur kinerja dari setiap departemen dalam pencapaian tujuan operasi. Nah, adapun laporan pertanggungjawaban yang disajikan harus memuat ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, laporan harus sesuai dengan bagian organisasi. Yang kedua, bentuk dan isi laporan harus konsisten setiap kali diterbitkan. Perubahan-perubahan hanya bisa dilakukan dengan alasan yang tepat disertai keterangan yang jelas untuk para pemakai. Yang ketiga, laporan harus cepat dan tepat waktu. Yang keempat, laporan harus diterbitkan secara teratur. Yang kelima, laporan harus mudah dimengerti. Yang keenam, laporan harus memberikan perincian yang cukup namun tidak berlebihan. Yang kedelapan, yang ketujuh, laporan harus memberikan angka-angka yang dapat diperbandingkan atau perbandingan antara angka aktual dengan anggaran atau antara standar yang ditentukan dengan hasil aktual. Harus menunjukkan varians yang terjadi. Yang kedelapan, laporan harus bersifat analisis. Yang kesembilan, laporan untuk manajemen operasi harus dinyatakan baik dalam unit fisik maupun dalam nilai uang. Yang kesepuluh yaitu laporan dapat cenderung menonjolkan keefisiensian dan ketidakefisiensian dalam departemen. Nah, mungkin cukup sekian video untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.